Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Anies minta Jokowi tidak khawatir saat lengser, singgung kekuasaan milik rakyat ya. Jadi memang sobat sekalian ya, kita ketahui masyarakat juga merasakan bagaimana kekhawatiran ya, bahwasanya pemerintah ikut campur dalam kontestasi pilpres itu sangat luar biasa gitu ya. Ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ya, tidak pernah dilakukan oleh pemerintah SBY ya, bahkan Megawati sekalipun ya. Tetapi ikut campur itu terasa sangat luar biasa gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh lini masa linimasa.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Lini masa, bakal calon presiden capres dari koalisi perubahan Anies Baswedan mengingatkan pemerintah tidak ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Anies mengatakan agar pemerintah bisa bersikap netral saat hajatan demokrasi 5 tahunan tersebut berlangsung. Anies menyampaikan hal tersebut saat berpidato di acara deklarasi relawan Amanat Indonesia Anies di tenis indoor Senayan Tanah Abang, Jakarta. Ia mengatakan masyarakat harus bebas dalam menggunakan hak pilihnya, biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara netral, dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record, kata Anies Minggu, melansir suara.com. Intervensi berlebih yang diberikan pemerintah, kata dia, justru bisa mencoreng kontestasi Pilpres 2024. Masyarakat, lanjut dia, kini sudah lebih pintar mempertimbangkan siapa yang akan dipilih dalam Pilpres nanti. Jadi tidak perlu ada intervensi, bebernya. Ia meminta Presiden Jokowi alias Jokowi tidak khawatir apabila kehilangan kekuasaannya karena kalah dalam Pilpres 2024. Dalam berdemokrasi, ucap Anies, hal tersebut sudah biasa terjadi. Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi, karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah. Kekuasaan itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia, tuturnya. Kekuatan pada rakyat, bukannya pada yang lain, juga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak menentukan perjuangan, tutupnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan Anies yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintah yang so-called ya sangat intervensinya luar biasa ya. Dari sejak mengumpulkan relawan misalnya di GBK ya, kemudian melakukan endorse presiden, ada rambut putih ya, kepala berkerut dan lain sebagainya. Dan yang dikhawatirkan tentu saja adalah mobilisasi atau penggunaan state aparatus, state financial, state facilities untuk memenangkan ya keinginan dari istana ya. Jadi kalau semuanya sudah dikerahkan ya, termasuk juga deploy money, maka udah gitu ya, kontestasi pemilu ini tidak akan bisa netral kembali ya. Bahkan bisa jadi gitu ya, pemenang itu kalau semuanya bisa diatur, pemenang kontestasi pilpres itu sudah di tangan gitu ya. Jadi biaya triliunan dari pemilu itu sebenarnya tidak mempunyai manfaat sama sekali, karena presiden itu sudah bisa ditentukan. Nah ini juga penting gitu ya, bahwasanya permasalahan permasalahan rakyat itu sebenarnya masih banyak ya, yang harusnya bisa jadikan legacy jadi dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki kinerjanya dengan wapresnya yaitu Kiai Ma'ruf ya, untuk lebih baik lagi, meskipun sudah akan habis ya 2023 ini atau 2023 akhir, ketika nanti sudah memasuki masa pemilu itu memang sudah kondisinya seperti lemdak ya, bebek lumpuh yang semua partai termasuk juga ketua umum itu sudah pasti akan sibuk, dan tugas-tugas dari partai ya, tugas-tugas yang sudah dilimpahkan dari presiden kepada menterinya itu sudah tidak akan dianggap lagi, karena
pemerintah ataupun partai-partai sudah akan sibuk menentukan nasib ya partainya di Pilpres 2024. Nah ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Anies, tidak perlu khawatir ya, tidak khawatir saat lengser ya. Kalaupun benar-benar ketika menjalankan amanatnya itu ya pro kepada rakyat, maka yang diharuskan adalah tinggal menjalankan sisa masa pemerintahannya itu sesuai dengan fungsinya ya. Kemudian juga menjalankan sisa-sisa ya planning ya yang sudah ada demi ya untuk kepentingan rakyat ya, meninggalkan legasi yang baik ya. Dalam hal pemilu tentu saja memastikan gitu ya pemilu itu berjalan dengan lancar ya, adil tanpa ada kecurangan yang sistem yang sifatnya masif ya. Kalau itu terjadi ya kecurangan sifatnya masif, maka yang dirugikan kembali adalah rakyat ya, karena biaya pemilu sudah mahal gitu ya. Kemudian terjadi pula ya namanya kecurangan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kontestasi pemilu yang begitu panas dengan adanya dalam tanda kutip intervensi dari pemerintah yang kemungkinan akan mempengaruhi ya netralitas ya kontestasi Pilpres di 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.